Pemprov Eko Herwianto, anggota DPRD Kota Depok Nurdin Al-Ardisoma, dan 2 orang lainnya ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka mafia tanah. Keempatnya sudah diperiksa sebagai tersangka oleh Bareskrim. Saat peristiwa terjadi pada 2015, Nurdin belum menjadi anggota Dewan dari Partai Golkar, namun menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Sawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat Aloy dimanapun berada. Berjumpa lagi sama kita nih. Kebetulan masih dulur kita juga, Zara nih, buat nemenin ngobrol yang lagi viral-viral nih. Nah, ngobrol santai tapi rada dalam gitu, Bang. Nggak bosan kita ngobrol mulu ya? Iya, ini masalah tanah kan tahu sendiri. Iya. Tanah ini paling sensitif. Ada cerita apa nih Pak kira-kira? Iya, ini ya baru aja kita berita ini terkait mafia tanah di Kota Depok. Wah, berat ini. Oh iya, karena melibatkan 2 pejabat, eksekutif dan legislatif. Itu. Nah, ini mungkin berapa hari ke depan bakal rame nih masalah mafia tanah. Daerah kita, nih kita nanti ngomongin daerah kita, ya kalau nggak Sukatani ya Tapos. Kita ini kan sensitif nih sekarang nih, apalagi sekitaran Karaba tuh pinggir-pinggir ya. Wah iya. Iya. Kalau ngomong tanah mah, waduh, luar biasa Pak. Tapi kalau tanah bicara komisi sih enak kalau komisi tanah. Nah, itu kalau komisinya kayak gurih tuh. Iya, komisi tanah ya. Kalau ngurusinnya ribet dah. Urusannya ribet. Ya itu. Ini luar biasa beritanya. Ya mudah-mudahan kita sih bicara yang nggak kesono-sono amat. Kita bicara wilayah kita nih, gitu Bang Iting. Iya, betul. Mudah-mudahan sih di Babakan Cerang nggak ada lah. Tapi ada sih, mafia tanah mah ada aja. Ya, kalau setahu saya sih begini Pak RW. Kalau masalah tanah ya, ini kan udah jadi persoalan klasik ya. Iya, dari zaman dulu ya. Dari zaman Belanda ya bagiannya kesebut itu. Makanya ada bahasa istilah biong. Nah, itu. Jadi tanah di Indonesia itu, ya ngomong Indonesia ya. Ini ceritanya luar biasa gitu loh. Udah bukan 1-2 lah ya. Bermacam-macam kasusnya ya. Ya kalau di kampung-kampung sih kalau kata orang Betawi dulu mah apa ada profesi kan? Iya. Namanya itu calo itu biong. Biong. Kalau bahasa kita biong. Itu asal tanah legar kan diukur. Di pasarin. Tanah siapa nih dananya nih? Ya pokoknya nanti kagak ada orang yang jual aja. Namanya ke biong. Dulu saya mau bikin sinetron juga itu. Apa tuh? Kalau ada sinetron TV preman pensiun, biong pensiun. Biong pensiun. Oh iya. Atau kalau enggak biong naik haji gitu ya. Iya. Temen tukang bubur. Nah, bicara biong nih, Bang Iting. Biong ini sebenarnya kan profesi yang emang nggak profesi tapi dibutuhkan karena antara penjual dan pembeli itu butuh tengah-tengah tuh, maklar tuh. Iya. Ya kalau Bang Iting pengen jual satu, saya jual sendiri. Mau jual tanah tanpa perantara, itu susah banget lakunya tuh. Susah, emang benar. Dikunci sama biong. Iya. Nah, gimana menurut Bang Iting? Iya benar Pak RW, itu kan udah jadi tradisi ya. Tradisi. Ya itu udah khususnya di kita itu kalau namanya udah urusan tanah. Penghubung lah tuh. Iya, nggak tanah aja sih memang. Iya, tapi yang paling paling prestisnya kan itu urusan tanah tuh, jual beli tanah. Iya. Pasti ada orang ketiga kan. Butuh orang ketiga. Iya, bahasa kerennya perantara. Iya. Ada mediator, agen. Kalau orang kita sama biong gitu. Biong dah urusannya. Ya, emang gitu, itu udah jadi budaya kita kan. Nah, kalau jual beli tanah kan memang sulit tuh. Kalau kata orang dulu mah ngomongnya kalau tanah mah katanya jual beli tanah itu bicara rezeki-rezekian, jodoh-jodohan, bukan rezekian, mohon maaf ya. Jadi kalau nggak jodoh nggak bisa tuh RW. Gitu. Jadi kayak kata kita ini kayak kita nyari bini ya begitu. Kata kalau bukan jodohnya nggak bisa. Iya. Sampai begitunya tuh. Makanya mungkin lahir itu kali ya. Bisa juga. Profesi biong itu. Biong ya. Jadi aku ada biong yang ya sebenarnya kalau bahasa kita mah emang ya, dia mah orang kemana bae nawarin. Jadi jaringannya banyak lah. Iya. Kadang-kadang yang beli aja kayaknya, Bang Iting cariin tanah dong daerah sono. Siap. Nah, itu yang dibutuhkan karena saya nggak ada waktu buat nyari lokasinya. Betul. Gitu. Nah ini baik lagi, ini kan masalah
mafia ya seringkali, makanya saya kebetulan ketua RW Bang Iting. Nah, tuh, Ya, saya selalu wanti-wanti lah ke RT ya, karena proses pertama setelah ada minat mau beli pasti keterlibatan RT itu paling krusial. Ya, paling krusial. Terkait apa? Terkait kepemilikannya tuh bener nggak, asli nggak? RT itu kudu tahu sejarahnya ya. Sejarah tanah Gitu, sejarah tanah. Makanya di situ ada riwayat tanah, ada tidak sengketa, RT tanda tangan, RW tanda tangan, itu. Paling banyak surat ya kalau tanah mah ya. Iya, takut makanya RT saya bilang kalau masalah tanah jangan asal tanda tangan, lihat dulu teh, pastiin, gitu. Jangan main tanda tangan, kasih amplop komisinya langsung tanda tangan tuh. Bisa begitu. Langsung teken baik. Nah, karena kejadian ini terkait kebetulan saya pernah diundang ke acara waktu mau bikin peraturan wali kota terkait yaitu perwal yang terbaru itu. Perwal nomor 13. Ya, nah terkait itu dengan RW LPR. Kebetulan saya mewakilin Kecamatan Tapos dengar pendapat dengan Dewan. Betul. Nah, disitulah saya pertanyakan ketika ada masalah hukum, ya saya umpamain tanah nih lagi. Nah, masalah hukum itu masalah batas atau masukan kemudian menjadi sengketa karena tanah itu kurang ketelitian RT dan RW dalam tanda tangan, akhirnya menjadi kasus hukum pidana. Ya, RT tanda tangan, RW tanda tangan, lurah tanda tangan. Nah, kejadianlah hukum. Kalau lurah pasti didampingi sama pengacara dari pihak pemerintah kota. Nah, RT sama RW ini apa? Belangsak, saya bilang itu. Nah, saya bilang, siapa yang dampingin? Gitu. Nah, itulah yang saya pertanyakan. Bisa nggak pihak, karena ini walaupun bukan PNS atau apa, RT itu bertanggung jawab, dia yang benar-benar memastikan. Lurah aja nggak berani tanda tangan, RT belum tanda tangan, ntar kena apa-apa gue kena nih. Betul. Nah, pengalaman Bang Iting nih untuk hal-hal kayak gitu di wilayah sono atau gimana, ada cerita-cerita nggak? Ya kalau saya sih kalau urusan pertanahan gitu ya, kalau menurut saya kurang banyak pengalaman memang Pak RW. Tapi kalau mendengar cerita gitu ya banyak dah. Ya banyak lah cerita. Ya tadi kalau saya kalau lagi ngumpul sama Biong saya resep banget. Kalau Biong kalau ngomonginnya belum laku aja udah pada berebut komisi. Iya, itu. Iya, akhirnya dia pada berantem. Padahal belum laku. Akhirnya itu kagak laku tanahnya. Itu apa yang diributin ya, kata kita pepesan kosong gitu kan. Nah, itulah cerita orang kita. Nah, kalau cerita tadi ini memang benar, hari ini kan kita lagi booming ya. Iya. Hampir nasional lah, lagi ada berita hari ini berita nama mafia tanah. Iya. Bupati banyak ada Bekasi. Ya, istilahnya di situ kan ada penjabat, ada aparat gitu, penjabat, notaris dan sebagainya lah ya yang berkaitan tentang itu. Tanah ya. Ya makanya juga mafia Pak RW. Iya, jadi kan kalau mafia itu kan terstruktur ya. Persekongkolan jahat. Iya, persekongkolan jahat. Nah, ini emang kita lagi banyak mendengar berita itu. Termasuk tadi kata Pak RW ada di Depok juga ternyata. Iya, pejabat lagi, kita. ada eksekutif dan ada legislatif dua-duanya. Karena emang harus berjamaah, kalau nggak berjamaah nggak bisa. Ya namanya kan mafia. Oh iya benar. Kalau sendiri mana namanya bukan mafia, Pak. Apa tuh? Itu paling singkong. Iya, single packer ya. Dewekan. Ngajak-ngajak. Nah, kalau yang jadi biong aja kudu nggak sendiri itu. Iya, karena ini memang terkait tanah tuh surat menyurat. Ya, sertifikatnya atau AJB-nya ini harus berbagai pihak tuh. Kalau nggak bisa jalan sendiri. Betul. Harus pejabat DPN, harus tanda tangan, semua, karena perubahan-perubahan di situ di sertifikat itu ya itu harus berjamaah. Kalau mau korupsi, kalau nggak korupsi nggak bisa jamaah itu. Jadi setahu saya memang di kita itu urusan tanah itu birokrasinya luar biasa rumitnya. Iya. Kalau menurut saya. Jadi ya kalau yang lain mah mudah ya. Iya. Misalnya terkait mengenai kepemilikan lah ya. Gitu. Kita punya kendaraan misalnya gampang Pak. Iya. Beli dealer, bayar pajak doang udah selesai. Apalagi misalkan kita beli apalagi nih. Iya, pokoknya beli benda-benda lain lah. Kalau tata lain ya ke toko selesai. Tapi kalau urusan tanah itu panjang banget itu birokrasi. Ya, semua emang ya itu banyak kasus-kasus tanah. Nah, akhirnya itu mungkin ya, karena sampai hari ini setahu saya masyarakat kita juga blank.
bagaimana sih cara memproses urusan tanah gitu Iya, ya. iya. Dari mulai tadi tuh awal jual beli itu transaksi supaya ngurus-ngurusnya itu kadang-kadang sampai hari ini kan juga ya boleh dikatakan di kita itu masih carut marut ya. Bukan carut marut lah, ribet gitu kalau kata orang. Ada beberapa yang nggak paham. Nah, mungkin gara-gara itu Pak RW, akhirnya kan ada pihak-pihak yang pinter, ya jasa lah ya, yang bahasa yang bantu, mengurus-ngurus. Iya. Nah itu yang mungkin ada niat jahat kan, yang termasuk tanah desa kita ya. Nah kalau cerita yang paling seru itu ya di kita itu, kita punya masalah juga sebenarnya. Iya. Kita punya lahan tanah milik masyarakat, tanah desa gitu, yang sampai hari ini juga kan bermasalah, Pak. Belum selesai juga. Ya, tanda kutip kan itu juga kan ada permainan juga. Nah ini kan hal-hal begitu tuh. Apalagi kalau cerita-cerita personal kan, kita dengar bahwa tanah yang udah dipemilikan perusahaan dan sebagainya sampai akhirnya sengketa macam-macam kan. Iya, ada beberapa pemilikan surat. Nah ini saya juga gini, sampai hari ini kok dari pemerintah sendiri nggak ada itu namanya sosialisasi, edukasi yang terus menerus gitu loh Pak RW, dari pihak terkait ya. Ayo masyarakat bagaimana mengurus tanah yang baik dan sebagainya. Ya kita tahu sekarang ada program Pak RW banyak kan dari pemerintah lah, alhamdulillah kita dibantu. PTSL tuh ya? Ya dari zaman dulu adjudikasi. Ada lagi Prona. Sekarang nih terakhir PTSL itu kan tujuannya mempermudah ya. Mempermudah juga, jangan mempersulit, murah juga. Karena ngurus tanah itu setahu saya udah sulit, mahal. Itu. Iya, itu yang harusnya mahal gampang ya? Nah, harusnya mahal gampang. Kalau murah susah. Nah, itu. Kalau mahal tuh gampang. Ini udah mahal, susah. Itu kalau kata orang ini kalau bisa susah, kalau bisa disusahin ngapain digampang? Iya. Itu. Nah ini mungkin terjadi ya sehari ini ya. Mungkin mulailah terungkap kasus-kasus masalah kayak mafia tanah dan sebagainya gitu kan. Nah ini juga kan tadi kembali kata Pak RW, saya sepakat bahwa pemerintahan terkecil dari RT RW ini juga kan kaitannya ikut andil juga ya kalau ngurusin tanah. Oh iya, pertama yang karena lurah itu juga belum mau tanda tangan. Kalau RT dan RW belum mau tanda tangan. Itu. Makanya dulu saya ingat saya jabat RT RW itu kalau urusan begitu getol. Iya. Nah, kalau kadang-kadang kan pada grundel. Iya. Karena mata RT kagak diajak ngukur. Gitu kalau jual beli. Aduh lu enggak usik deh. Katanya, mata udah bawa meteran deh. Gua enggak tanda tanganin. Yakin setiap RT itu punya meteran. Meteran yang digulung. Karena itu ya karena tadi beliau ketika jual beli kan menyaksikan. Iya. Benar enggak, Pak? Nah, sekarang kan katanya udah nggak melibatkan ya? Ya, ini emang udah mulai apa sih namanya itu? Karena kalau surat sudah sertifikat, itu langsung dibalik nama notaris. Tidak ada libatan RT RW kecuali surat dari nol nih, dari Girik. Itu harus ada surat tanda tangan tidak sengketa. Banyak tanda tangan RT dan RW lah itunya. Tapi kalau udah sertifikat, ya udah tinggal langsung notaris aja. Nah itu. Nah makanya sekarang inilah jadi masalah Bang Iting. Jadi masalah yang terjadi adalah pada saat tanah itu bermasalah dan lingkungan tidak dilibatkan, ini akan menjadi bumerang pada pembelinya. Itu pernah kejadian dengan saya sampaikan. Ini cerita. Setelah pengukuran kemudian tidak melibatkan RT, timbullah masalah batas. Betul, biasanya batas. Penunjukan batas itu harus di semua tahun ketua lingkungan dan pemilik tanah yang berbatasan. Betul. Nah ini tidak dilibatkan karena kalau RT dan RW itu saksinya menyaksikan. Iya pasti dia tahu wilayahnya kan. Ya, pada saat ribut menjadi sengketa, RT dan RW diundang. Udah ngapain? Ini masalah batas sengketa tanah. Lah, kok saya nggak diajak pengukur? Waktu jualnya iya, nggak diajak. Nggak diajak. Oh iya, gitu ya. Dan ribut saya diajak kata. Iya benar. Maaf dah ya, ada yang saya bilang gitu. Marah tuh RT. Iya, marah sih nggak tuh pura-pura aja. Ya ngambek. Iya. Giran jual belinya saya diajak, giran masalah saya diajak nih. Gitu kan. Tuh cerita-cerita suka dukanya RT dan RW. Karena saya pernah jadi RT tahun 2005 lah, 2005 sampai 2008 kan 3 tahun kan. Itu pernah mengalami itu dan itu hampir sampai sekarang ada masalah ketika saya menjabat RT dan mungkin sih belum selesai ya. Itu akan
Ya kalau emang tidak selesai, ya saya akan lakukan upaya hukum terkait itu. Benar. Karena ada kesalahan penunjukan tanah dan tanah orang diakui oleh seseorang. Nah itu jadi masalah ya. Karena kenapa? Tidak melibatkan lingkungan untuk pada saat pengukuran. Saksi, Gitu. iya. Dan yang membuat pun udah mengakui. Iya. Tuh. Nah, cuman yang saya yakin karena saya saat itu saya adalah pejabat RT di wilayah ini. Dan pada saat itu harus ada tanah tidak sengketa dan harus ada tanda tangan. Oh iya. Kok bisa jadi surat, Bang Iting? Iya. Siapa yang tanda tangan itu? Betul. Nah, ini mafia-mafiaan ini ada. Nah, itu termasuk mafia itu. Iya, saya bilang sampaikan gitu ya, juga pengacara. Kebetulan di RW ada pengacara, jadi saya sampaikan juga. Ini udah masuk berat kategorinya. Yang saya takutkan adalah mencatut nama saya dan pengetahuan saya. Betul. Karena tanah orang diakui nama dia. Alasan dia, saya lupa alasannya, tapi intinya seperti itulah. Itu yang terjadi. Tidak melibatkan RT dan RW atau siapapun yang menjadi saksi pada saat penunjukan batas. Ya Bang Iting, tanah sini, nanti Bang Iting, tanah gua sini mah. Nah itu. Iya. Karena Bang Iting ada undang, RT ngundang, Bang Iting sini ya. Siapa saksinya? Iya, gitu ya? saksinya siapa? Dan persyaratan harus ada saksi, ada tanda tangan RT. Benar. Dan RT-nya saya pada saat itu. Dan saya nggak pernah tanda tangan di situ. Nah, ini lagi saya pelan-pelan sih, tapi intinya iya, tapi nanti masalah saatnya yang ada, akan iya, saya dalam, ya. lakukan upaya hukum. Itu yang terjadi. Ya ini nyambung lagi ke sini. Yang saya takutin atau tidak ada tangan-tangan RT, pejabat-pejabat yang di atas, kelas-kelas BPN itu bisa berani atau enggak kata RT, kita takutin itu. Iya. Karena itu adalah bagian dari nanti pada saat jadi masalah hukum. RT adalah dan RW adalah orang pertama. Diajak nggak pada saat ngukur? Ya, enggak. Gara-gara takut ngeluarin komisi, RT kagak diajak gitu. Iya, biasa sih itu. Ya ini kan terkait aturan juga kalau menurut saya Pak RW. Sebenarnya kejadian di lapangan itu kan banyak begitu ya. Iya, benar. Harusnya kan ada regulasi lah. Bahwa syarat gitu kayak tadi jual beli. Di situ tertuang bahwa harus saksi harus ada dan siapa saksinya itu dituangkan. Ya kalau kita nyontohin misalkan kayak proses pernikahan itu kan ada klausulnya, bukan klausul, syarat-syarat. Ada pasangan pengantin begitu ya. Ada walinya, ada saksinya. Satu kagak jadi nggak sah. Cuma kan dia mah tertuang Pak RW. Di situ. Nah tadi kendalanya masyarakat kita itu ya termasuk RT RW ini kan bingung ini. Saya sebenarnya ikut nggak dalam hal ini gitu loh. Kalau di nol dari AJB atau dari Girik itu RT dan RW harus ikut. Ada tanda tangan, ada formnya di situ. Tapi ketika udah jadi surat sertifikat, itu yang tidak pernah kadang-kadang libatin. Tahu-tahu tanah udah pindah lagi nama ini. RT nggak tahu nih. Pokoknya berapa tangannya ya. Iya, karena dia udah sertifikat tinggal ke penotaris, dia lakukan baik nama, upaya baik nama, selesai. Nah, maksud saya kan itu tadi apapun bentuk kan surat itu kan tahapannya kan udah jelas ya. Dari misalkan Girik, AJB, terus sampai ke sertifikat. Nah, harusnya untuk menjadi surat itu kan harus ada syarat-syaratnya. Supaya jangan jadi masalah gitu kan. Yang jelas tadi kasus yang terjadi kan masalah tadi sengketanya kan masalah batas, masalah jalan umpama gitu ya. Ini jalan misalkan katanya ini jalan bisa beli. Nah, katanya itu buat jalan. Akhirnya ribut sama yang sebelah kan gitu Pak RW. Iya. Karena BPN juga nggak bisa mengeluarkan surat kalau nggak ada jalan masuk. Harus ada jalan itu. Nah, sekarang itu maksud saya kan harusnya hal-hal begitu tuh kan harus ya sampaikan ke sosialisasi Pak RW. Jadi tupoksi dari RT RW itu bukan hanya sekedar pelayanan administrasi kan, banyak hal karena yang ada di masyarakat itu juga banyak masalah pertanahan, ya terkait pelayanan administrasi udah jelas kan, dan kaitan birokrasi kependudukan itu udah jelas. Nah hal gitu kan juga problem, yang nggak main-main. Bukti sekarang ada kasus mafia tanah, benar nggak? Iya. Bukan hanya tadi itu orang artis kena, benar nggak? Berapa? Jabat aja yang orang hebat aja kena juga. Di tanahnya diserobot. Oh mantan, menteri atau juru bicara presiden saya lupa di Pati Jalan itu. Itu kan ini udah aparat jenderal aja kena. Nah, ini aja kasus tanah jenderal. Nah, apalagi masalah Depok. Oh iya Depok ya. Iya.
Nah, apalagi kalau masyarakat biasa. Udah tahu dia mah anteng-anteng we. Lah, ini ada komisi we lagi. Iya, ada yang ngaku ya. Bang, Bapak pergi sana. Lah, ini punya saya. Ini punya saya. Kan gitu ya, Pak. Iya. Nah, ini mungkin ya paling tidak ini ya pembelajaran juga ya. Iya, Mudah-mudahan betul. Ya pencerahan lah buat kita semua. Ini khususnya ya bagi pemegang kewenangan sampai di RT pun. Nah, ini ya saya sepakat tuh Pak RW tuh bahwa RT itu juga harus wawasannya sampai ke situ lah. Iya. Paham. Karena kaitannya sama hukum. Nanti Pak RT sendiri yang pusing juga. Iya. Tadi itu gila sengketa Pak RT diajak aja pasti. Iya, pasti karena dipanggil, tanda tangan aja dipanggil polisi sebagai saksi. Betul. Kenapa tanda tangan? Ataukah dia ada unsurnya, ada kesengajaan atau dia tahu tanah itu belum masuk tanda tangan. Itu yang jadi masalah ya. Ini buat kerabat Aloy, bapak-bapak RT dan RW yang ada Sukatani terkait masalah tanah, ya banyak bertanya lah. Jangan sampai nanti kita udah tanda tangan sekampung, masalah tuh tanahnya, tanah PT atau tanah siapa dijual. Itu karena kita adalah RT dan RW adalah ujung tombak pertama pada saat ada transaksi jual beli. Saksi dan penunjuk batas itu melibatkan RT dan RW. Betul. Ya harus hati-hati Bang Iting. Itu ya maksud saya itu harus paham. Jangan main teken baik. Iya, tong amplop tebel ya. Nah, itu harus diselidiki dulu. Iya, tanya dulu tuh. Karena tadi konsekuensi hukumnya kan ada. Oh, berat, Pak. Kalau sampai melakukan ada konsekuensi hukum. Kan gitu, Pak RW? Iya. Nah, kalaupun enggak, tetap juga ikut terbawa-bawa. Jadi untuk menyelesaikan kasus itu kan. Itu 5 tahun apa itu ancamannya. Nah, itu dia benar-benar. Nah, ini menarik memang kalau saya juga sebenarnya banyak hal ya. Kita kadang-kadang juga ini sih kalau di lingkungan ini kita sibuk ngurusin pembangunan aja. Kan masalah lagi ini sepelekan. Padahal mau diuber-uber tuh kalau buat jual beli. RT-nya paling getol aja tuh RW sama Biong itu udah getol-getol. Nah, maksud saya itu kenapa nggak itu dibuat mekanismenya yang enak gitu loh, biar gitu. Paham ya. Ya, atau tadi walaupun nggak ada aturan secara tertulis undang-undang, kan lingkungan bisa Pak RT itu mengupar warganya. Iya. Bapak-bapak, warga saya kalau ada hal begini tolong lapor ke saya. Karena nanti jual tanah, lapor RT dulu. Jual tanah, jual rumah sama tanahnya gitu kan harus izin RT dulu. Atau minimal ada pemberitahuan. Iya. Itu pertek namanya. Peraturan sama perwe. Ya nggak apa-apa Pak RW kan. Maksudnya kenapa Pak RT? Pak RW itu kan hak saya kata yang punya tanah. Oh bukan Pak. Ini kan menyangkut juga nanti masalah. Ketika masalah. Bapak juga nanti saya juga yang sebagai pemimpin lingkungan, ketua lingkungan yang akan dipanggil kan gitulah. Supaya tertib bagaimana? Ya wajar kita nggak minta apa-apa kok gitu kan. Supaya tadi nggak ribut sama yang batasnya tetangganya gitu kan, Pak? Iya, karena kan jadi keributan. Nah, masalah sosialnya juga kan tinggi tuh. Batas tanah itu kan ribut. Benar? Jalanan coba kita lihat berita-berita. Di tembok, Pak. Orang ditabar lo di Depok. Iya, katanya kok tembok tanah gua. Ya itu. Apa masuk Pak Eko. Iya. Ada tuh kejadian ya. Iya. Rumah kagak ada jalanan bagaimana ceritanya? Iya, jadi emang harus ada aturan-aturan ya, paham lah. Lingkungan tuh yang harus jangan kalau kata bahasa orang Betawi mah jangan dimbewe teh gitu. Jedok bae sih. Ya kali kalau romannya ada gijik mah ilok Pak kagak dipikirin. Iya. Ada dipikirin mah. Ayo, saya pikirkan. Iya. Ya kalau pengennya dipanggil udah datang bae orang mama RT. Ukur, ada apa nih? Ukur nggak ngajak saya ini. Meteran dong. Ukur Bang, ukur. Gila apa kagak dibagi rokok sebungkus-sebungkus aja nih. Ya. Terima kasih Bang Iting. Ya, obrolan santainya. Ya ini sebenarnya buat pelajaran buat saya juga sebagai pengurus lingkungan bagaimana mensikapi bila terjadi ya jual beli tanah atau jual beli aset yang rumah atau apapun, ya mohon untuk warga khususnya 06 Sukatani ya berkomunikasilah dengan RT dan RW supaya tidak ada masalah hukum yang kemudian akan terjadi selanjutnya. Ya mungkin itu aja, nanti santai-santai kita undang pengacara kita Bang Ahmad Maulana, dia paham tuh. Iya, pencerahan. Nah, Bang, terkait dia luar biasa Pak Ahmad Maulana ini
untuk masalah tanah saya akuin lah pengacara spesialis tanah. Iya. Dia pengacara apa biong? ya tipis dah. Udah tipis ya? Iya. Sembari biong kayaknya. Biong. Oke, itu Bang Iting. Ya, terima kasih sudah nemenin ngobrol ini. Ya, ini udah nggak bosan nih. Nggak bosan. Mudah-mudahan ya teman-teman RT dan RW yang ada di Sukatani ya tidak sampai lah ya. Lebih hati-hati lagi. Harus hati-hati, jangan sampai terjadi transaksi yang unsurnya nanti larinya ke pidana. Nah, itu. Ya, itu aja dari saya, kerabat Allah dimanapun berada, tetap semangat, jaga kesehatan, dan berikan yang terbaik untuk lingkungan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.